warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliriana Sari dari PGMI 4B akan menjelaskan tentang data. Nah, apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berasal dari kata datum yang artinya fakta. Menurut Ari Kunto Suharsimi, data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Nah, dalam kehidupan kita, fakta dapat dikumpulkan menjadi data, dan data-data inilah yang akan menjadi sebuah informasi. Dari sini, data dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, ada data internal dan juga data eksternal. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data berkala. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Azizah, NIM 12205193209. Sebagai pemateri yang ketiga, yaitu akan menjelaskan mengenai pengertian variabel. Apa sih pengertian variabel itu? Variabel adalah atribut sekaligus objek yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian. Kriteria atau syarat suatu variabel yang baik dalam pengembangannya harus dapat dipahami dan dimengerti dengan baik agar menjadi dasar identifikasi dan pengembangan variabel penelitian. Nah, dalam pengertian sumber lain, variabel adalah konsep yang mempunyai variasi sifat yang dapat dinyatakan dengan jumlah atau besaran yang bernilai kategorial. Pengertian variabel itu sangatlah bermacam-macam. Bahkan dalam suatu mata pelajaran yang berbeda, pengertian variabel juga berbeda, namun sebenarnya memiliki satu kesamaan yang sama. Para ahli juga mendefinisikan pengertian variabel. Menurut F.N. Kellinger, pengertian variabel adalah sifat yang diambil dari suatu nilai yang berlainan. Menurut Sutrisno Hadi, pengertian variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Menurut Bagjawaluyo, pengertian variabel adalah konsep yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap eksperimen penelitian. Menurut Tia Mutiara, pengertian variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai. Dari berbagai pengertian tersebut sebenarnya kan memiliki suatu kesamaan yang sama. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah dan berubah sehingga mempunyai dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Variabel itu juga menjadi faktor yang apabila diukur dapat memberikan nilai yang bervariasi. Ada 3 pokok yang dapat kita simpulkan mengenai pengertian variabel itu, yaitu variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diukur, dan juga mempunyai variasi. Saya akan memberikan satu contoh variabel. Misalnya, umur. Dapat kita lihat apakah umur itu dapat dinilai? Ya, umur dapat dinilai dengan angka. Misalnya, umur 10 tahun, 20 tahun. Kemudian, apakah umur itu dapat diukur? Ya, umur dapat diukur, yaitu dengan tahun itu tadi. Misalnya, berapa tahun usianya? Begitu. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian variabel. Jadi kita ulang ya,
Pengertian variabel dapat disimpulkan sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diukur, dan juga mempunyai variasi. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitri, NIM 12205193076, absen 15. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sylvia dengan materi saya jenis variabel. Jenis variabel dapat dibedakan menjadi beberapa yang berdasarkan sifat nilai. Yang pertama yaitu variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel diskrit kualitatif. Nilai-nilai variabel nominal yang berbentuk klasifikasi, dan klasifikasi tersebut tidak menunjukkan adanya tingkatan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu variabel ordinal. Berbeda dengan variabel nominal, variabel ordinal tidak hanya menunjukkan klasifikasi. Klasifikasi pada variabel ordinal pada hakikatnya menunjukkan ada tingkatan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu variabel internal. Variabel internal itu digolongkan kepada variabel kontinum dan nilai-nilai variabel internal yang berbentuk angka. Jadi nilai-nilai pada variabel internal merupakan hasil pengukuran. Yang keempat, variabel rasio, yaitu nilai-nilai variabel rasio yang merupakan hasil pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan variabel internal. Nilai-nilai variabel rasio itu merupakan hasil pengukuran yang sama dan memiliki titik nol yang mutlak atau jelas. Berikutnya adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya dalam variabel itu menurut Sugiono dapat dibedakan yang pertama yaitu variabel dependent, disebut sebagai variabel terikat. Jadi variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen di sini disebut sebagai variabel endogen. Berikutnya yang kedua, variabel independen. Variabel independen disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel terikat tersebut. Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen yang disebut sebagai variabel eksogen. Antara variabel independen dan dependen masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi selalu berpasangan. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini disebut dengan variabel independen kedua. Yang keempat, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak terukur. Yang kelima, variabel kontrol merupakan yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Variabel kontrol ini ditetapkan penelitian terutama dengan menggunakan metode eksperimen yang bersifat membuat perbandingan. Berikutnya berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu ada dua macam variabel. Yang pertama variabel diskrit adalah nilai yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan. Variabel ini menyatakan dalam kategori, kebanyakan atau sering dinyatakan dalam kategori. Yang kedua, variabel kontinu adalah variabel yang nilainya dalam jangka tertentu dan dengan pecahan yang tidak terbatas. Sekian. Ya, di sini saya Sabrina Iza Naili Yusro, NIM 12205193021 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis skala variabel. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal disebut juga skala kualitatif, yaitu yang berfungsi
hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Data nominal biasanya adalah sebagai non-numerik, sebagai contoh nama, label, merek, dan lainnya. Biasanya yang digunakan dalam kategori ini didefinisikan atau diklasifikasikan terlebih dahulu oleh para panelis. Sebagai contoh rasa, warna, tekstur, aroma dari makanan atau nama warna, nilai, dan intensitas. Sebagai contoh dalam pengujian sensoris, biasanya panelis diminta untuk mengurutkan sampel menurut yang disukainya, dan permisalnya seperti 1 sama dengan sangat tidak disukai sampai dengan 5 sama dengan disukai. Biasanya tingkat kesukaan ini sering juga digunakan dalam pengembangan produk awal. Penilaian atribut yang sering menggunakan metode ini seperti penilaian atribut tingkat manis, tingkat aroma, rasa, dan lainnya. Skala nominal adalah skala yang digunakan bukan untuk mengukur tetapi untuk membedakan secara klasifikasi. Bilangan atau angka digunakan untuk mewakili klasifikasi atau kategori, sehingga fungsi bilangan hanyalah sebagai lambang pembeda. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran kualitatif di mana data diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu, kemudian diberi kode, dan kode tersebut memiliki hierarki. Data ordinal biasanya terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk ranking dan yang kedua dalam bentuk skalar. Ranking biasanya berbentuk tingkatan tertentu seperti tidak suka, sedikit suka, suka, sangat suka. Biasanya digunakan untuk pengujian tingkat kesukaan pada produk pangan. Sebagai contoh penggunaan skala Likert, analisis dapat dikembangkan menggunakan menghitung nilai median, kuartil. Skala yang digunakan adalah ranking atau rating di mana ditentukan dengan tingkat tertentu atau ordo. Skala ordinal digunakan untuk mengukur perbedaan kualitas dan kuantitas. Nominal selain sebagai lambang juga sebagai pembeda ranking. Variabel kualitatif dengan peringkat sering disebut variabel ordinal. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan derajat perbedaan di antara item. Skala interval memiliki titik nol yang didefinisikan dengan bebas. Sebagai contoh adalah suhu dalam skala interval memungkinkan jarak antara angka tidak memiliki perbandingan yang sama. Yang keempat yaitu skala rasio. Ciri utama skala rasio yaitu memiliki nilai nol yang mutlak dan tidak didefinisikan secara bebas. Nilai nol tersebut benar-benar nol. Sebagai contoh adalah rentang usia penduduk suatu negara dari 0 sampai dengan 80 tahun. Hal lainnya adalah terdapat perbandingan yang sama antara data berat badan kelompok balita antara 0 sampai dengan 15 kg. Bayi 10 kg memiliki berat 2 kali lipat dibandingkan dengan bayi 5 kg. Skala pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam sebagian besar adalah menggunakan skala rasio. Keunggulan dari skala rasio dibandingkan interval adalah kita dapat membedakan suatu data dengan mudah. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.